Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratni Ambonai, nomor Stanbook A19010003 dari Universitas Madako Toli-Toli, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi kuliah Hukum Tata Negara yang dibawakan oleh Ibu Wardah Said, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta implikasinya terhadap sistem tata negara di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan telah tercatat 4 kali periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan pada periode kedua yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan pada tahap ketiga yaitu pada tanggal 10 November tahun 2001 dan pada periode terakhir yaitu pada tanggal 10 Agustus 2002. Pada sidang pertama yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 telah melakukan perubahan terhadap 9 pasal, yaitu pada pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 dan pasal 21. Adapun bunyi pasal yang telah diubah pada amandemen pertama ini yaitu yang pertama, pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Diubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti di sini Presiden mempunyai hak untuk mengajukan undang-undang. Pada pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa jabatannya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berarti di sini peraturan di sini telah diubah. Presiden hanya bisa menjabat selama 2 kali periode. Selanjutnya, pasal 9. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu sebagai berikut. Sumpah Presiden atau Wakil Presiden, yaitu: demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan janji Presiden atau Wakil Presiden yaitu: saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Diubah menjadi ayat pertama. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu sumpah Presiden atau Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan atau Wakil Presiden Indonesia sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya dan berbakti kepada nusa dan bangsa.
Janji Presiden dan Wakil Presiden yaitu, saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dan ayat kedua, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jadi pada pasal 9 ini ditambahkan satu ayat, yang tadi ayat kedua. Selanjutnya itu pasal 13. Ayat 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat kedua. Presiden menerima duta negara lain. Diubah menjadi yang ayat pertama. Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat kedua. Dalam hal mengangkat duta, mempertimbangkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat ketiga, Presiden menerima penempatan negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di sini Presiden pasalnya diubah menjadi Presiden harus mempertimbangkan keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pasal 14 yang bunyinya yaitu Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diubah menjadi ayat pertama. Presiden memberi grasi, rehabilitasi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang ayat kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita lanjut pada pasal 15. Presiden membeli gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Diubah menjadi Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pada pasal 17 ayat 2 yaitu menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Diubah menjadi menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan ayat ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Saya rasa pasal 17 ini sudah sangat jelas artinya. Dan kita lanjut pada pasal 20 ayat 1. Tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mohon maaf, saya ulangi. Pasal 20 ayat 1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa itu diubah menjadi ayat pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Ayat ketiga, ayat ketiga, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pada ayat keempat, dalam hal rancangan undang-undang
yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Selanjutnya, pasal 21 ayat 1 yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. Pada ayat 2, jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Diubah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul undang-undang. Pasal-pasal yang diperbaiki dalam amandemen pertama lebih memberikan penekanan pada perdebatan yang muncul pada awal kejatuhan rezim Soeharto. Misalnya pada masa itu dirasakan bahwa kemampuan Soeharto untuk dapat bertahan sebagai presiden sekitar 32 tahun karena tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan presiden. Untuk itu MPR melakukan amandemen terhadap pasal 7 Undang-Undang 1945 yang secara eksplisit menentukan bahwa seseorang hanya dapat menjadi presiden Indonesia hanya untuk 2 kali masa jabatan. Di samping itu, amandemen pertama juga mengurangi kecenderungan Undang-Undang Dasar 1945 yang eksekutif heavy. Ini dilakukan dengan memperbaiki bunyi pasal-pasal yang terkait dengan DPR. Misalnya, dalam pengangkatan duta besar, Presiden mempunyai keharusan untuk mempertimbangkan DPR atau dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah perubahan tersebut yang mengatur secara langsung mengenai lembaga kepresidenan, dengan kata lain secara kualitatif, ketentuan yang mengatur tentang lembaga kepresidenan pasca amandemen berkurang jika dibanding sebelum amandemen. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa lembaga kepresidenan serta-merta tidak lagi dominan dalam pengaturannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada Presiden. Hal ini diperkuat dengan adanya pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, Presiden juga menjalankan kekuasaan legislatif. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pasal 22 ayat 1 juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan, yakni dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ini kegentingan yang memaksa. Ditambah lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Presiden juga berwenang membentuk peraturan Presiden. Dalam lingkup kekuasaan yudisial, Presiden pun memiliki kewenangan di bidang ini. Hal ini terlihat dari adanya kekuasaan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR dan memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung. Itu saja materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk tetap jaga jarak, pakai masker.
dan social distancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.